Annyeonghaseyo. Halo semuanya, kita kembali lagi untuk materi pekan 2 di Grace Course. Ini bahas tentang bacim ya, Rabun. Bacim artinya adalah konsonan akhir. Oke. Banyak yang tanya, Kak, huruf ini kenapa di tempat lain dibaca seperti ini? Kenapa huruf ini nggak dibaca seperti ini? Nah, perbedaan bacaan itu karena memang mereka Hangul punya dua cara baca ya, tergantung posisinya ada di mana. Dan itu yang bakal kita bahas untuk hari ini. Nah, pertama kalian kudu tahu nih, bacim itu apa sih? Bacim itu konsonan akhir. Maksudnya gimana konsonan akhir? Konsonan yang letaknya berada di bawah atau di akhir. Baik itu akhir suku kata maupun akhir kata. Perhatikan ya Rabun, ini ada di akhir, ini juga ada di akhir. Yang warna pink ya. Bacim. Nah, ini cara bacanya adalah bacim. Ketika posisinya di bawah, maka mereka mengalami perubahan bunyi. Ada juga yang nggak berubah ya, tapi tetap tergolong disebut sebagai bacim ya, Robin. Pengubahan bunyi ini terjadi ketika mereka menjadi konsonan terakhir maupun ketika nanti sebelum atau setelahnya terdapat huruf konsonan. Ingat, kalau ada huruf konsonan, maka dia juga dibaca seperti bacim. Nah, bacim sendiri terbagi dari 7 bunyi ya, Rabun. Oke. Sesuai kelompoknya, ada yang namanya bacim giok. Bacim giok ini akan dibaca, kalau bilang kita sih bacim K gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia dibaca seperti huruf K jika dia berada di bawah. Kelompok hurufnya ada 3, yaitu giok yang dibaca seperti huruf G, sang giok yang dibaca seperti K tebal, ataupun kiok yang dibaca seperti K. Meskipun punya cara baca berbeda, tapi kalau mereka berada di bawah, semua disapu rata dibaca sebagai huruf K saja. Kemudian ada lagi yang namanya bacim nian, atau kita bilang sebagai bacim N. Ini yaitu huruf N itu sendiri. Jadi maksudnya gimana? Kalau dia berada di bawah, dia dibaca seperti huruf N. Jadi nggak berubah ya. Cuma dia termasuk kelompok bacim N. Selanjutnya ada contoh sini bacimium ya, Robert. Nah, bacimium ini juga punya satu huruf aja. Huruf mium itu sendiri dibaca sebagai M. Berarti nggak ngaruh ya, kalau dia di bawah dia tetap dibaca M. Lanjut, bacim real. Nah, ini yang sering kalian tanyakan. Jadi maksudnya huruf real ketika berada di bawah, dia akan dibaca sebagai huruf L. Kalau dia di depan, di atas, atau mengawali suatu suku kata, maka dia dibaca sebagai R. Tapi kalau di depan jadi L. Nanti bakal kita lihat perbedaannya. Kemudian ada bacim biep yang dibaca seperti huruf P. Jadi ada huruf biep, ada huruf piep. Keduanya ini kalau berada di bawah sini akan dibaca sebagai huruf P aja. Lanjut lagi ada bacim eng. Eng ya, yang mana huruf ieng bulat ketika dia di awal, contoh seperti ini yu, dia tidak dibaca ya Rabun, tapi kalau dia berada di bawah, maka dia dibaca sebagai huruf eng. Contoh gang. Oke, nanti kita bakal ulik lagi contoh yang lain. Dan terakhir ini adalah bacim yang anggota gengnya paling banyak ya. Oke, ada bacim diget dibaca sebagai huruf T. Oke, ini sebenarnya huruf D, ini S, ini double S, ini J, T, C, H, tapi semua ketujuh huruf ini kalau berada di bawah dibaca sebagai huruf T. Nggak ada perbedaan. Oke, 자, 그럼 어떻게 다른지 이야기해 봅시다. 자, 첫 번째 받침은 untuk 받침 yang pertama ya, Rabun, giok, dia termasuk bacim K. Di sini karena gioknya ada di awal, dia tetap dibaca sebagai G. Ini K, ku, kaku. Sedangkan di sini, ini G, ok, giok maksudnya ya, G dan ok. Di sini ok-nya, tulisannya kan eo gini ya, eok, bukan sebagai G. Jadi tetap dibaca sebagai K. Oke, kaku, giok. Pakai K nanti, bukan pakai G. Gagu artinya perabotan, giok artinya ingatan atau memori.
Lanjut, ada Sanggyok, ini termasuk bacim K, maka dia juga kalau di bawah dibaca K. Perbedaannya ketika dia di atas ini, Kori, K-nya tebal, Kori. Kalau di bawah jadinya bak, ini aja. K-nya cukup satu, bak biasa. Ya, Kori artinya ekor atau buntut ya, sedangkan bak artinya luar. Selanjutnya ada Kiek. Oke, Kiek kalau di depan dia dibaca K. Kopi. 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 Oh, ini pakai O ya untuk romanisasinya. Kopi. Kopi. Tapi kalau di bawah dia dibaca K aja, enggak pakai H. Jadi buok. Bukan buok ya, enggak usah pakai H. Cukup K aja. Lanjut bacim N. Oke, bacim nian. Biasa ya, dia enggak berubah, tetap dibaca N. Namu. Namu. Artinya pohon. Kemudian san. San. Artinya gunung. Lanjut bacim real. Nah, ini yang kalau di bawah dibaca L. Nara. Oke, nara. Jangan nala ya. Salah ya Rebun kalau dibilang L. Kenapa? Karena dia di awal. Nara. Nah, kalau di sini barulah kalian bilang L. Mal. Nara artinya negara. Mal bisa berarti kuda. Bisa juga berarti perkataan. Lanjut bacim miem. Ini dibaca sebagai huruf M ya. Oke. Ini mori. Bukan moli ya. R-nya di awal ri. Ini juga M biasa. Mori. Nah, kalau di bawah tetap dibaca M. Jadi kom. Mori artinya kepala. Kom artinya beruang. Lanjut bacim biep. Kalau di bawah dibaca sebagai huruf P. Kalau di atas ini, di awal masih baji. Baji. Kalau di bawah jadinya bab. Bab. P biasa. Baji, celana. Bab, nasi atau makan berat. Atau nasi atau makanan gitu ya. Lanjut, piep. Ini termasuk bacim biep. Berarti dia dibaca sebagai huruf P. Oke. Ini yang pa. Eng kalau di bawah dibaca, ini iyang kalau di bawah dibaca eng ya. Jadi ini tidak dibaca, baru iya, eng. Yang, pa. Pa, ada H-nya ya Rabun. Pa. Sedangkan di sini kalau di bawah, ip gini doang. Ip, enggak pakai H. Jadi bukan ip, tapi ip biasa. Yang pa, ini bawang bombay, keriku, ip, daun. Ip artinya daun. Bacim yang lain, ini ada 7 deret bacim di get semua ya, dibaca sebagai T. Semua dibaca sebagai T. Untuk di get, ketika di awal masih dibaca D ya, jadi dari. Dari. Sedangkan kalau di bawah jadi T. Oke, jadi bata. Losem ini kan di awal, kenapa dia dibaca T? Karena sebelumnya ada konsonan. Jadi kalau konsonan ketemu sama bacim juga yang termasuk konsonan, maka keduanya sama-sama dibaca bacim. Jadi bata, bukan batda. Enggak, karena dia ada konsonan ini sebelumnya, maka ini juga dibaca bacim. Oke, jadi sama-sama dibaca huruf T. Bacim T kan ya? Oke. Lanjut, sorry. Sorry, ini untuk huruf S. Di awal dia tetap dibaca S. Sorry. Nah, kalau di sini S-nya ada di bawah, dia dibaca sebagai T. Jadi, ot, bukan os. Bukan os ya, os salah, tapi ot. Oke. Oh ya, dari ini bisa berarti kaki, bisa berarti jembatan, bisa juga berarti tangga. Kemudian bata artinya menerima, lalu sorry artinya suara. Kemudian ot artinya adalah baju atau pakaian. Ingat, ini bukan os ya, ot di bawah dibaca sebagai T. Lanjut sangsiat.
Nah, ini juga di bawah dibaca T. Contohnya gimana? Perbedaannya di awal seta, S, seta. Selanjutnya di sini, karena dia di bawah, jadi dia dibaca sebagai ita. Kenapa ta lagi? Karena sebelum huruf D ini ada konsonan sangsiat. Oke. Jadi karena setiap ada konsonan di depannya ikut terbaca sebagai bacim. Berhubung di get bacimnya dibaca T, maka dibaca T juga ya. Itta. Itta. Seda ini bisa artinya menggunakan, menulis, atau pahit. 3 jenis arti ya. Kemudian itta artinya ada. Ada. Lanjut, huruf jiet ini masuk juga bacim diget dibaca T. Soju. Di awal masih dibaca sebagai huruf J di atas ya. Terus kalau di bawah dia dibaca sebagai T, berarti nat. Nat. Oke, bacanya dari sini ke sini baru ke bawah. Nat. Soju ini artinya minuman soju, kerigu nat ini artinya siang. Siang. Lanjut konsonan ciet. Kalau di depan ca. Jadi ca, ch ya. Sedangkan kalau di bawah jadi huruf T. Jadi ini yang benar adalah kot. Kot, bukan coach. Nggak ada ca di bawah ya. Kot, dibaca T mati gitu. Kot. Dan ini jangan pakai H bacanya. K yang tebal. Jadi bukan kot, bukan coach, tapi kot. Kot tanpa huruf H. Oke. Ca ini bisa berarti mobil atau teh, dan kot artinya adalah bunga. Lanjut, konsonan tiet. Kalau di awal dia dibaca ta begini ya. Toki. K-nya tebal, nggak pakai H. Toki. Kelinci. Kemudian ini bat. Meskipun di awal TH, di akhir dibaca T. Jadi bukan bat, bukan, tapi bat biasa. Nggak pakai H. Bat ini artinya lapangan. Lanjut konsonan hiet. Oke, di awal dia dibaca H. Haru. Haru. Di bawah dibaca T. Ini hi. Hiet. Bukan hiyeh, tapi hiet. Oke. Nah, haru artinya adalah hari. Kemudian hiet ini adalah nama huruf H itu sendiri ya, Robert. Selanjutnya konsonan terakhir ada konsonan iyeng. Nah, di awal dia nggak dibaca nih. Kita bakal langsung baca ke vokalnya. U, yu. Tapi kalau di bawah jadi gang. G, A ditambah eng. Oke, gang. Oke. Mari kita lihat lagi contoh perbedaannya. Oke. Di sini ada tok. Oke, tok. Sang diget dibaca T tebal dan O sama di sini K. G-nya di bawah jadi K. Jadi tok. Tok artinya kue beras. Lanjut pang. Pang. P-nya nggak pakai H ya, Rabun. P-nya double. Baru A, baru karena bulat di bawah jadi eng. Pang. Oke, bacanya P-A-N. Pang. Pang artinya roti. Kemudian ini sang diget dibaca T tebal. Talki. Kenapa? Karena R-nya di bawah dibaca sebagai huruf L. Talki. T-nya nggak pakai H ya. Bukan talgi, bukan, tapi talgi. Talgi artinya strawberry. Nah, ini tadi huruf O langsung dengan huruf T. Ot, bukan os. Ot. Oke. Ot artinya adalah pakaian. Selanjutnya ada kot. Ya, Rabun. Kot, K-nya nggak pakai H karena double K. Kot ya. Kot bunga. Kemudian di sini ada sengson. Oke, seng, iyengnya di bawah jadi huruf eng. Kemudian son, n-nya di bawah tetap dibaca sebagai n. Sengson, artinya ikan. Ikan yang untuk dimakan ya.
Kemudian dompet, G, cup. B di sini dibaca sebagai huruf P. Jadi jigab. Bukan jigab. Nggak pakai B ya. Jigab. Lanjut pal. Pal. B, A, dan R-nya di bawah dibaca L. Pal. Kemudian ip. Nah, bukan pa. Kenapa? Karena dia di bawah ya. Ip. Ip daun, tadi bal kaki ya. Kaki yang sebatas ini kaki. Kalau di atasnya ini dari, kaki dari. Lanjut terakhir ada dak. Kenapa dak? Oke, kalian bisa lihat di e-booknya ya, e-book intisarinya. Di situ ada beberapa contoh bacim ganda yang ada yang dibaca sesuai dengan huruf pertama, ada yang dibaca sesuai huruf kedua. Nah, kalau dak ini dibaca sesuai huruf kedua. Jadi R-nya silent. Tetap ditulis RG gini, tapi R-nya nggak usah dibaca. Jadi dak gini ya. Dak. Tetap dibaca sebagai huruf K. Kenapa? Karena dia di bawah. Gitu ya. Dak artinya ayam ya, Rabun. Perhatikan ini contoh konsonan ganda bacim yang dibunyikan sesuai bunyi pertama. Jadi maksudnya apa? Bunyinya hanya dibaca yang huruf awal. Contoh ada kata anta. Ada N sama J. Dibaca huruf N-nya aja. Kemudian D, kenapa dibaca sebagai ta? Karena dia bertemu konsonan sebelumnya. Maka dia dibaca bacim jadi ta. Anta. Kemudian manta. Manta. Nah, di sini ada aturan khusus, ada rumus khusus. Ketika huruf H ditambah dengan atau ketemu dengan huruf diket, maka dia dibaca sebagai ta. Jadi seolah-olah itu nanti kalian membacanya jadi manta. Ini hanya cara baca ya. Kalau penulisan tetap seperti ini, bacanya manta. Lalu yodol. Yodol. B-nya nggak usah dibaca. Yodol. Dan ini juga opta. Opta. S-nya nggak usah dibaca. B-nya karena di bawah dibaca sebagai huruf P. Opta. Ini dibaca T lagi karena di sini ada konsonan sebelumnya. Ya. T. Anta, manta, yodol, opta. Selanjutnya untuk bunyi yang dibaca sesuai konsonan kedua, ada konsonan, ada bacim ganda real giok sama real miem. Oke, contoh dak tadi ya, ayam. Yang dibaca hanya huruf G-nya aja, R-nya nggak usah. Maka dak. Sama kayak ini, jom. R-nya nggak usah dibaca, langsung ke miem-nya aja, jom. Lalu ta, jom ta. Kenapa? Karena sebelum da ada konsonan, ada bacim, maka dia dibaca sebagai bacim juga. Tak, jom ta. Jom ta. Nah, lanjut ke untuk struktur kalimat. Secara umum, sederhana, ini hanya pengenalan aja ya, Rabun ya. Karena nanti bakal dibahas di pertemuan yang lain. Oke, struktur kalimat kalau kita SPUK, kalau bahasa Korea SKUP. Kebalik ya, keacak gitu ya Rabun. Jadi kalau misal kita bikin kalimat, ibu memasak soto di dapur. Di Korea dibalik, subjeknya ibu, keterangannya dulu di dapur. Dibalik juga dapur di. Objek soto, memasak, predikat. Nah, dibalik itu ya Rabun. Terus tiap unsur itu juga punya partikel atau akhiran. Oke, contoh kayak ibu ini sebagai subjek ada partikel subjek yaitu partikel i atau ga. I atau ga. Nah, nanti penggunaan i atau ga-nya bakal dibahas di pelajaran lain ya. Sebagai pengetahuan aja dulu, kata ibu ini nggak langsung ibu bisa dipakai, tapi ada partikel yang harus ditempel. Sama juga kayak buok, dapur ya. Dapur harus ada partikelnya juga. Partikel tempatnya itu juga harus ada. Gitu. Kemudian soto sebagai objek.
itu juga akan dikenakan partikel objek. Sama dengan predikat memasak, ini bakal ada akhiran predikatnya juga, tensesnya ya, apakah present tense, past tense, future, dan sebagainya. Nanti itu juga akan dibahas. Nah, jadi misal kita lihat di sini ya, sebagai kata inti dari 어머니가 부엌에서 서터를 요리합니다. 어머니 ini kata dasar, ga sebagai partikel. Buok ini kata dasar juga, eso sebagai partikel. Soto kata dasar, re sebagai partikel. Dan yorihada merupakan kata kerja memasak, tapi ada akhiran kalimat formal kayak gitu. Nah, nanti bakal kita bahas lebih jauh soal ini. Cuma sebagai pengetahuan aja ya, bahwa susunannya berbeda sama kita. Mereka sistemnya S, K, O, P ya, Robot. Oke, Instagram ya, Rabu. 여기까지 질문 있어요? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, sebelum kerjakan tugasnya dengan baik, silakan ulangi baca materinya dulu ya sampai paham. Kalau belum paham, boleh langsung tanya ke grup ya. Oke, kenapa di grup? Supaya lebih mudah mobilisasinya. Oke, supaya lebih efektif dan semua teman juga barangkali ada pertanyaan yang sama gitu ya. 네, 그럼 여러분 수고하세요. 감사합니다.